Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvia Nur Rahmawati dari kelas A, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mula Warman. Dan perkenalkan, nama saya Putri Amal Berlianinde, saya dari kelas C Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mula Warman. Pertama-tama akan dijelaskan mengenai deskripsi mata kuliah. Apa sih mata kuliah itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti mata kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Untuk deskripsi mata kuliah dari filsafat ilmu, yaitu menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu, hubungan filsafat, ilmu dan filsafat ilmu pengetahuan, kedudukan filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu, keanekaragaman dan pengelompokan ilmu, landasan penelaahan ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, metode berpikir ilmiah, masalah kebenaran dan hubungan antara filsafat, iptek, dan kebudayaan. Di mata kuliah filsafat ilmu ada beberapa materi pokok yang akan dibahas, yaitu filsafat dan ilmu pengetahuan serta objek dalam filsafat dan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada trio filsuf Yunani, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang ketiga ada Renaissance dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat ada pemikiran modern dan kontemporer. Yang kelima ada hubungan antara filsafat, ilmu, dan filsafat ilmu, serta objek ilmu pengetahuan. Yang keenam ada landasan penelaahan ilmu, ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Yang ketujuh ada fakta, nilai, dan peristiwa. Yang kedelapan ada materialisme Karl Marx, serta pengaruh materialisme dalam iptek. Yang kesembilan ada konsep dasar dan sejarah positivisme. Yang kesepuluh ada pengertian konsep dasar dan arti penting fenomenologi. Yang ke-11 ada arti, makna, jenis, dan konsep pokok hermeneutika. Yang ke-12 ada arti, makna, dan prinsip dasar modernisme. Yang ke-13 ada metode berpikir ilmiah dan metode berpikir deduksi-induksi. Yang ke-14 ada pengertian teknologi dan kebudayaan. Dan yang terakhir, ilmu dan etika. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian filsafat, ilmu, dan pengetahuan. Pengertian filsafat. Secara etimologis, istilah filsafat merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata, philos dan juga sophia. Kata philos berarti cinta atau love atau sahabat, dan sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom, kearifan, dan pengetahuan. Sehingga secara etimologis kata filsafat berarti love of wisdom, atau cinta kebijaksanaan, cinta kearifan, cinta pengetahuan, atau sahabat kebijaksanaan, sahabat kearifan, dan sahabat pengetahuan. Filsafat adalah proses berpikir secara radikal, sistematik, dan universal terhadap segala yang ada dan mungkin ada. Dengan kata lain, berfilsafat berarti berpikir secara radikal, yaitu mendasar, mendalam, sampai ke akar-akarnya, sistematik, teratur, runtut, logis, dan tidak serampangan, untuk mencapai kebenaran universal, yaitu umum, terintegral, serta tidak khusus dan tidak parsial. Selanjutnya ada objek filsafat. Objek filsafat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan juga objek formal. Objek material filsafat ialah segala sesuatu yang menjadi masalah, segala sesuatu yang dipermasalahkan oleh filsafat. Saifuddin Asy'ari menyebut objek material filsafat ialah sarwa yang ada, yang pada garis besarnya dapat kita bagi atas tiga persoalan pokok. Yang pertama ada hakikat Tuhan, hakikat alam, dan juga hakikat manusia. Yang kedua ialah objek formal. Objek formal filsafat ialah usaha untuk mencari keterangan secara radikal, yaitu sedalam-dalamnya sampai ke akarnya tentang objek material filsafat. Menurut Umar Amin Hussein, objek formal filsafat tidak lain ialah mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Lanjut ke pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan rasional dalam kajian tertentu dengan argumentasi yang sistematis dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam metode ilmiah. Terdapat sejumlah persyaratan agar pengetahuan layak disebut ilmu. Persyaratan ini disebut sifat ilmiah. Ada 4 syarat agar pengetahuan dapat disebut ilmu, yaitu objektif, metodis, sistematis, dan yang terakhir universal. Yang pertama ada objektif, yaitu sesuai dengan objeknya. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam.
Objeknya dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yaitu persesuaian tahu dengan objek, dan karena itu disebut kebenaran objektif, bukan berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian. Selanjutnya ada metodis, yaitu cara. Dalam upaya mencapai kebenaran, selalu terdapat kemungkinan penyimpangan. Oleh karena itu, harus diminimalisasi. Konsekuensinya, harus terdapat cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Yang ketiga ada sistematis, yaitu tersusun dalam sebuah rangkaian sebab akibat. Untuk mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang artinya utuh menyeluruh, terpadu, menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Yang terakhir ada universal, yaitu secara keseluruhan atau umum. Kebenaran yang hendak dicapai bukan yang tertentu saja, melainkan yang bersifat umum. Dengan kata lain, pengetahuan tentang yang khusus yang tertentu saja tidak diinginkan. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif, yaitu cara berpikir dari hal-hal khusus sampai pada kesimpulan umum. Dengan demikian, jika pengetahuan hendak disebut ilmu, ia harus memenuhi sifat ilmiah sebagai syarat ilmu, yaitu objektif, metodis, sistematis, dan universal. Syarat dari objek ilmu adalah harus bisa diverifikasi atau diuji. Lanjut ke pengertian filsafat ilmu. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian filsafat ilmu. Yang pertama ada Louis Whiteback. Filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah, serta mencoba menemukan dan pentingnya upaya ilmiah sebagai suatu keseluruhan. Selanjutnya ada A. Cornelius Benjamin. Filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya, dan peranggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Selanjutnya ada Michael Fiberi, berpendapat bahwa filsafat ilmu merupakan penelaahan tentang logika intern dari teori-teori ilmiah dan hubungan-hubungan antara percobaan dan teori, yakni tentang metode ilmiah. Nah, dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu merupakan telaah kefilsafatan yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang ditinjau dari segi ontologis, epistemologis, maupun aksiologisnya. Dengan kata lain, filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu dengan ruang lingkup seperti objek yang ditelaah, proses prosedurnya, serta ilmu pengetahuan yang digunakan. Nah, dari penjelasan tersebut juga diketahui bahwa filsafat ilmu bertugas memberi landasan filosofik untuk memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmu, sampai dapat membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah, serta menampilkan teori substansif dan secara teknis dapat mengoperasionalkan pengembangan konsep tesis dan teori ilmiah disiplin ilmu masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai 3 filsuf Yunani. 3 filsuf Yunani. Yang pertama adalah Sokrates. Sokrates lahir di Athena sekitar 470 sampai 399 sebelum Masehi. Ia merupakan generasi pertama dari 3 filsuf besar dari Yunani, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates juga dikenal sebagai salah satu figur tradisi filosof barat yang paling penting yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Seperti halnya kaum sofis, Sokrates mengarahkan perhatiannya kepada manusia sebagai objek pemikiran filsafatnya. Tetapi Sokrates berbeda dengan kaum sofis yang setiap pengajaran pengetahuannya selalu memungut bayaran. Sokrates tidak pernah memungut bayaran kepada murid-muridnya. Sayangnya, ia kemudian oleh kaum sofis sendiri dituduh memberikan ajaran barunya, merusak moral para pemuda, dan menentang kepercayaan negara. Sokrates dengan pemikiran filsafatnya selalu berusaha untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmania dan rohaniah. Menurutnya, kedua hal itu tidak dapat dipisahkan, dan karena dengan keterkaitan kedua hal itulah banyak nilai yang dihasilkan. Sumbangsih Sokrates yang terpenting bagi pemikiran barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elensus, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Sokrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral, bahkan juga filsafat secara umum.
Sokrates percaya bahwa manusia ada untuk suatu tujuan dan bahwa salah dan benar memainkan peranan yang penting dalam mendefinisikan hubungan seseorang dengan lingkungan dan sesamanya. Yang kedua adalah Plato. Plato lahir di Athena tahun 427 sebelum Masehi. Ia adalah murid sekaligus sahabat diskusi Sokrates. Selain dikenal sebagai murid Sokrates dan gurunya Aristoteles, Plato dikenal sebagai seorang filsuf Yunani yang sangat berpengaruh. Karyanya yang paling terkenal adalah Republik, dalam bahasa Yunani Politeia yang berarti negeri. Dalam bukunya ini dia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah gagasannya mengenai ide. Meskipun begitu, bukan berarti yang lain tidak penting, sebab gagasan ide berkait berkelindang dengan gagasan-gagasan Plato yang lainnya. Menurutnya, dunia ini tidak lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal, semuanya sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai kebijakan dan kebenaran. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Dalam beberapa pemikirannya, ia memperkuat pendapat gurunya dalam menghadapi kaum sofisme. Sebagaimana Sokrates, ia menggunakan metode dialog untuk mengantarkan filsafatnya. Namun, kebenaran umum atau definisi menurutnya bukan dibuat dengan cara dialog yang induktif sebagaimana cara yang digunakan oleh Sokrates. Pengertian umum atau definisi menurut Plato sudah tersedia di sana di alam idea. Yang ketiga adalah Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato. Ia lahir di Stagira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya adalah seorang dokter pribadi Raja Macedonia Amintas. Ia mewarisi pengetahuan empiris dari ayahnya. Ia juga banyak mempelajari filsafat, matematika, astronomi, retorika, dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, hampir-hampir ia menguasai berbagai ilmu yang berkembang pada masanya. Kecenderungan berpikir saintifik tampak dari pandangan-pandangan filsafatnya yang sistematis dan banyak menggunakan metode empiris. Maka, jika dibandingkan dengan Plato yang pandangan filsafatnya lebih condong ke aspek abstrak dan idealisme, maka orientasi Aristoteles lebih pada hal-hal yang konkret. Berbeda dengan Plato tentang persoalan kontradiktif antara tetap dan menjadi, Aristoteles menerima yang berubah dan menjadi, yang bermacam-macam bentuknya, yang semuanya itu berbeda di dunia pengalaman sebagai realitas yang sesungguhnya. Itulah sebabnya filsafat Aristoteles disebut dengan realisme. Selanjutnya adalah landasan penelaahan ilmu yang terdiri dari ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu. Kata ontologi, epistemologi, dan aksiologi berasal dari bahasa Yunani. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata yaitu logia artinya pengetahuan dan episteme artinya tentang pengetahuan. Dari pengertian etimologi tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan, dan kata aksiologi berasal dari kata axios yang berarti bermanfaat. Ketiga kata tersebut ditambah dengan kata logos berarti ilmu pengetahuan, ajaran, dan teori. Menurut istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Sekian penjelasan dari kami mengenai salah satu mata kuliah yang ada di program studi sastra Indonesia, yaitu filsafat ilmu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyampaian tadi terdapat salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.